Masih puasa ternyata ya. Masih puasa. Rais juga masih lemes-lemesnya. Kalau dibilang aku nggak mau nyanyi banyak-banyak lah, lagi puasa katanya, lagi pahit katanya mulutnya ya. Oke, apa kabar pemirsa? Kita ketemu lagi di Aceh Jino barengan saya Tia dan juga ini adalah Rais, teman saya yang setia udah 2 tahun. Belum, 1 tahun. Maksudnya saya 2 tahun. Oke, nah kali ini seperti biasa kita akan mengundang teman-teman dari komunitas ataupun organisasi ataupun yayasan ataupun kelompok. Ya, kelompok di mana mereka punya visi dan misi, punya tujuan, punya kegiatan, punya apa lagi ya? Punya inspirasi ya, ataupun mereka punya niat untuk mengubah Kota Banda Aceh lebih baik lagi, ataupun anak-anak mudanya, ya gitu kan. Nah, karena memang sudah banyak sekali komunitas yang kita undang, hari ini kita akan mengundang teman-teman kita dari kampus. Unsia bukan? Unsia ya? Oke, selamat pagi. Langsung kenalan dulu dari ujung, kayak kenal banget nih wajahnya. Nama saya Adzal Nazar. Kayaknya pernah lihat di mana ya? Saya dari Aceh Barat, Kak. Dari Aceh Barat. Kayaknya iya sih. Nggak di kampung kayak. Dan tadi siapa? Anzal Nazar. Anzal, panggilannya Anzal. Aan. Aan. Biasa. Keren nama Aan. Selanjutnya siapa ini? Teguh Rizamuli. Teku. Oke, yang ini Rini Anggreni. Rini Anggreni. Boleh dong Rini diperkenalkan ini kalian ke sini punya visi apa, punya visi dan misi apa, kemudian pengennya ngapain nih di sini? Oke, jadi kami kan dari BEM Visip Unsia. Di sini kebetulan kemarin kan memenuhi undangan juga kan. Terus ya sekaligus menginspirasi juga untuk teman-teman kaum muda khususnya biar aktif di organisasi, kemudian dapat ilmu dan lain sebagainya lah. Nah, di Visip sendiri memang untuk satu kampus begitu ya? Iya. Oh, enggak, maksudnya kok organisasi kalian ini memang bergabung beda letting atau gimana? Jadi Boleh pakai mic-nya? Oh, oke. jadi kami itu sebuah fakultas. Fakultas kami sendiri kan fakultas ilmu sosial dan politik. Nah di fakultas ini terdiri dari 4 jurusan. Ada komunikasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu sosiologi. Nah kemudian BEM Visip ini yang menaungi keempat jurusan itu. Kak. Kalau Teguh sendiri jurusannya apa nih? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini juga sama? Saya ilmu pemerintahan. Ilmu? Pemerintahan. Boleh dong, pengen nanya nih tentang pemerintahan. Nah, jadi kita ngomongnya santai dulu nih sebelum kita masuk kegiatan dari organisasi kalian sendiri. Aan, apa tadi? Maaf. Ilmu pemerintahan. Ini kenapa bisa suka dengan jurusan tersebut, Aan? Salah jurusan atau gimana nih? Kalau dibilang salah jurusan enggak juga. Emang dari SMA itu ambil IPA emang, tapi lulusan di IPS. Dibilang salah jurusan juga tidak. Saya ada inspirasi dulu di ilmu pemerintahan sendiri, itu ada Abang Neting. Nah, tapi sekarang udah almarhum, beliau yang menginspirasi saya lah. Beliau tuh Abang Neting saya di SMA juga. Jadi dia memberitahukan bahwasanya kitaan dari Aceh Barat nih harus punya visi misi ke depannya. Abang di ilmu pemerintahan nih, apaan ada minat di sini. Kita lihat di Aceh Barat ini masih kurang, masih ada beberapa yang kurang, harus diperbaiki lah. Jadi dari generasi muda sendiri, kita harus bisa membangun Aceh Barat itu sendiri. Jadi khusus untuk memperhatikan Aceh Barat dulu nih. Nah, jadi internalnya beberapa sih. waktu yang lalu kan sempat viral juga yang demo-demo mahasiswa ya. Aan juga ikut termasuk di sana juga. Ada Jelas, juga, karena jelas. memang itu kampung halaman sendiri kampung halaman kan. sendiri, ya, betul. Nah, sebenarnya mungkin juga mewakili dari suara teman-teman yang ada di Aceh Barat. Apa sih yang kalian inginkan saat itu? Aspirasi apa yang ingin kalian berikan? Sebenarnya gini, itu kan termasuk dari ada bagian dari tanah Aceh Barat sendiri. Misalkan ini boleh mereka membangunkan PT tersebut di situ kan. Iya. Tapi ada pekerja yang berasal dari daerah tersebut. Iya. Jangan digunakan semua dari pihak luar. Jangan semuanya itu sudah alatnya dari luar, semuanya tanah kita. Tapi kita seperti tinggal di tempat orang lain. Padahal itu tanah milik kita sendiri. Dan di situ mungkin banyak dari teman-teman yang tidak suka terhadap itu karena ada tanah ulama di situ. Mungkin ada makam-makam ulama yang dipakai untuk tersebut. Jadi mungkin itulah yang menurut saya harus dipertimbangkan sebenarnya. Nah, jadi kan sudah diberikan waktu, apakah sudah berhasil, sudah memenuhi kriteria keinginan kalian nggak sih pemerintah sekarang? Sebenarnya gini, kemarin kan udah waktu demo itu kan udah 3 hari tuh. Lalu PLT keluar. Iya. Jadi kan mendatangani
petisi itulah tujuan yang kami inginkan. Iya. Nah, jadi kan ini istilahnya masih diperjuangkan oleh beliau untuk ke pihak nasional, karena kan ini kan udah bisa kita bilang ini proyek nasional. Kita sudah berharap kepada PLT untuk bisa menimbang kembali lah urusan ini. Dan sudah dibatalkan ya? Untuk keputusannya sih belum, karena ini masih kan keputusan nasional ini masih dipertimbangkan di sana lah seperti Tapi itu. yang jelasnya sudah mencabut rekomendasi Rekomendasi perizinan dari- ya. Oke, baiklah. Artinya sudah ada titik terang lah, begitulah ya. Sudah ada pengharapan sedikit dari PLT terhadap tuntutan dari mahasiswa. Oke, keren sekali. Biasanya kan kita kalau ngomongin organisasi mereka lebih ke sosial, kemanusiaan dan segala macam. Tapi sesekali kayaknya kalau udah ngomongin soal mahasiswa ini keren nih ya. Yang lain gimana? Isu-isu sekarang yang paling kalian ingin tertantang begitu apa nih? Teguh. Kalau dari BEM-FISIP sendiri, pertama kita dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat kita bakal nyelenggarain konferensi BEM-FISIP Aceh, yang dimana isu awal yang coba kami angkat ini tentang kekhususan Aceh, terlebih adanya partai, Wali Nagro dan lain-lain. Kalian udah sejauh itu kalian pikirin? Itu partai loh, politik loh. Ya, dan memang Iya, benar-benar. memang ya di kelas kami juga belajar hal tersebut. Jadi, sangat sayang sekali jika kita tidak mempraktikannya di luar. Jadi kumpulan dari BEM-FISIP Aceh nantinya kebetulan nih Aan juga ketua panitianya nih nanti bulan 10 ya insya Allah. Nah, jadi memang kami akan membahas isu-isu tersebut dan alhamdulillah kemarin sudah ke Wali Nagro dan alhamdulillah kita dapat respon baik, nanti disambut di sana dan kita berdiskusi langsung dengan. Jadi kalian langsung bertatap muka dengan Wali Nagro? Ya. Oke, pengen nanya nih, mungkin juga ini mewakilkan teman-teman yang lain. Saya pengen tanya sih, fungsi dan juga tugas peran fungsi dari Wali Nagro apa sih? Ya, ini sebenarnya kan Wali Nagro kalau misal dilihat dari kanun kekhususannya sendiri, kalau nggak salah saya kanun nomor 26 itu yang memang Wali Nagro ini sebagai lembaga adat. Jadi dia menaungi seluruh lembaga-lembaga adat yang ada di daerah lain. Nah, misalnya di Aceh Barat. Tapi di kan Aceh sudah ada Barat. MAA. Ya, sudah ada MAA. Jadi fungsi terlebih Wali Nagro ini kalau misal kita mengacu pada kanun tersebut, ya seperti presiden lah istilahnya. Presidennya Aceh. Pemangku lah ya? Ya, nah, Oke. di sini BEM-FISIP sendiri tidak melihat adanya fungsi kekhususan tersebut. Padahal dari aturan Undang-Undang Nasional sudah menegaskan bahwa Wali Nagro peranan fungsinya sudah jelas. Nah, kami dari BEM Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ingin menegaskan kembali fungsi Wali Nagro ini dan kami ingin publikasikan seluas-luasnya bahwa kita Aceh istimewa, kita punya lembaga adat Wali Nagro yang menaungi semua adat lainnya yang memang fungsinya sebenarnya setara dengan presiden. Ini orang semua harus tahu. Jadi kan ibaratnya seperti ada sebuah negara dalam negara. Nah, jadi ini gimana nih ceritanya? Bisa bentrok dong? Ya, inilah sisi daripada kekhususan Aceh. Jadi Aceh ini istimewa karena dia pertama punya lembaga adat Wali Nagro, kedua dia punya dana otsus, ketiga dia punya partai. Jadi memang ketiga-tiga hal ini adalah mutlak hasil perjanjian dari MOU Helsinki. Oke, keren. Tapi pemirsa kita lihat dulu ya foto ataupun video ya dari teman-teman kita dari BEM. Silakan, Fisip. Boleh komentar dong sayang? Pakai mic-nya? Nah, jadi tuh foto kami waktu kemarin ada buat acara temu ramah untuk seluruh staf BEM-FISIP Unsiah. Kemudian itu ada acara diskusi juga membahas tentang hal-hal yang sekarang lagi viral. Terus di situ juga diikuti oleh seluruh ataupun sebagian dari anggota BEM-FISIP. Kemudian juga ada dari mahasiswa luar kayak gitu. Ini kalian beranggotakan berapa orang? 50-53 untuk semuanya. 50-50 perempuan dan laki-laki? Iya. Oke, keren sekali. Nah, Teguh, apakah memang perlu bahwasanya Wali Nagro tuh ada di Aceh atau bagaimana menurut Teguh? Sejauh ini saya pikir ini butir dari perjanjian MOU Helsinki yang mana bukan perlu tapi memang harus ditegaskan dan sangat perlu bahasanya. Karena ini jadi momentum bagi kita ketika Aceh disebut istimewa, maka butir dari MOU Helsinki ini harus ditegakkan. Mungkin isu yang beredar hari-hari ini bahwa lembaga Wali Nagro ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi orang kecewa, orang resah, ada yang mengatakan lebih baik tidak ada saja. Bukan seperti itu. Jadi tugas daripada kami sebenarnya dari mahasiswa khususnya di BEM-FISIP yang harus
oh ini setelah kami bertemu, bertatap muka, berdiskusi, ada interaksi di sana, dan kemudian ada konsensus yang kami sepakati bahwa oh ini loh kerjanya sebenarnya. Karena kemarin pas diskusi sama judannya kita banyak mendengar hal-hal yang oh ini belum nggak bisa dipublish dari kerjanya sendiri, karena orang banyak minta transparansinya, tapi nggak bisa dipublish. Mungkin kita maklumi dalam 1-2 hal. Namun untuk kedepannya kami sendiri siap mengawal gitu. Dan memang memang bukan perlu ya, tapi memang harus ada gitu. Keren. Ini anak-anak muda loh. Di usia berapa nih kalian sekitarnya nih? Kalau Rini usia 19 tahun dan kebetulan 28 Mei besok pas 20. Selamat ulang tahun. Nah. Enak nggak sih ulang tahunnya di bulan puasa? Nggak ngeluarin duit ya? Iya, nggak keluarin duit dan enak, tapi ada juga sih tagihan dari kawan Rin, kemek-kemeknya gitu nanti buka puasa. bahasa anak gaul biasa sih buat apa dibalenin ya. Dibalenin. Usia 19-20 tahun lah katakan. Pukul rataan juga 20 tahun. 20 tahun Rais ngapain aja? Ini sekarang berapa? 23. Oke, 3 tahun yang lalu ngapain aja? Sama juga ya. Selain kuliah maksudnya. Kalau mereka kan mereka udah mereka sudah mau peduli dengan isu-isu yang sedang viral sekarang. Kalau aku sih 20 tahun kayaknya masih hobi naik sepeda sih, ya Allah. Juga saya pernah sempat jadi ketua BEM juga kayak mereka. Keren. Sukses. Alhamdulillah sukses. Sukses. Oke, kita akan segera kembali pemirsa, akan bincang-bincang kembali dengan mereka. Jangan kemana, tetap di Aceh Jino.